Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Ilyas, nomor induk mahasiswa 10572110271 dari kelas manajemen 21A. Pada video kali ini saya mengangkat studi kasus tentang manajemen sumber daya manusia, yakni pengelolaan sumber daya manusia pada sentra industri rotan rumah tangga di Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola manusia secara efektif. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia. Menurut Ulrich tahun 1991. Sumber daya manusia berperan penting dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan pelaksana dari tujuan perusahaan. Tujuan manusia akan sulit terwujud tanpa adanya peran dari manusia, meskipun alat-alat pendukung mencapai tujuan sangatlah penting. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat bersaing untuk mencapai visi dan misi dari sebuah perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya UKM ini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran dan pengurangan tingkat kemiskinan karena faktor keterbatasan lapangan pekerjaan yang mengakibatkan jumlah tenaga kerja belum terserap sepenuhnya. Sukoharjo adalah salah satu kabupaten yang memiliki prospek yang sangat baik dalam sektor bisnis UKM. Kawasan industri rotan merupakan salah satu bentuk UKM yang terbentuk dari beberapa industri rumah tangga yang terkenal di Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo. Dari 70% warganya yang menjadi pengusaha rotan, mereka mampu menjual hasil produknya seperti meja, set kursi makan, set kursi tamu, dan sebagainya, hingga ke luar negeri. Berkembangnya industri di sekitar permukiman tersebut membuat kondisi sosial warganya mengalami peningkatan. Melihat dari banyaknya UKM industri rotan yang didirikan, sangat diperlukan perencanaan usaha dan pengelolaan yang tepat. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, karena sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang sekaligus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan sumber daya yang lain, yaitu sumber daya finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Oleh karena itu, organisasi tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya unsur manusia dalam mencapai apa yang diinginkan. Hasil penelitian ini mengungkapkan a. Proses rekrutmen calon tenaga kerja dilakukan dengan metode tertutup dan sumber perekrutan secara internal. Sedangkan proses seleksi calon tenaga kerja dilakukan dengan cara seleksi non-ilmiah atau tradisi lama. Para pengusaha melakukan perekrutan calon karyawan dengan cara memberikan informasi yang disebarkan hanya melalui teman, tetangga, dan karyawannya. Sedangkan sumber perekrutan dilakukan secara internal, yaitu melalui mulut ke mulut atau rekomendasi dari seseorang. Akibatnya, lamaran yang masuk menjadi relatif lebih sedikit. Para calon karyawan tersebut diberi masa percobaan selama 1 sampai dengan 3 bulan. Apabila dirasa karyawan tersebut memiliki kemampuan, maka akan diterima untuk bekerja. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. B. Pengembangan karyawan dilakukan dengan memberikan pelatihan baik secara internal on the job training maupun eksternal off the job training. Hasil dari penelitian ini berdampak positif bagi karyawannya karena melalui latihan atau praktik secara langsung, karyawan yang awalnya belum tahu menjadi tahu dan yang belum ahli menjadi ahli dalam pembuatan rangka atau menganyam. C. Kompensasi yang diberikan berupa uang lembur, uang tambahan, makan siang untuk karyawan yang lembur, dan THR kepada karyawannya. Ada pula yang memberikan kompensasi berdasarkan unit barang yang telah dihasilkan. D. Motivasi kerja diberikan melalui penanaman rasa persaudaraan, saling menjaga komunikasi, selalu melibatkan karyawan dalam setiap pengambilan keputusan, dan memberikan bantuan berupa ajaran kepada karyawan yang merasa kesulitan dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan teori
McGregor yang mengatakan bahwa untuk memotivasi karyawan dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi, kerjasama dan keterikatan pada keputusan. Sejalan dengan penelitian ini bahwa penerapan komunikasi internal terbukti cukup efektif digunakan dalam upaya peningkatan kinerja karyawan dalam prestasi kerja maupun pencapaian target yang ingin dicapai perusahaan. Pemeliharaan kerja dilakukan melalui pemberian uang berobat dan waktu istirahat bagi karyawan yang sedang sakit, pemberian fasilitas berupa tempat tinggal maupun makanan yang higienis, dan jalinan komunikasi yang intens dengan karyawan. Oleh karena itu, pemeliharaan karyawan di dalam perusahaan sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan teori bangun bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada kemampuan para anggotanya. Kegiatan ini berhubungan dengan komunikasi dengan karyawan dan kesehatan. Untuk itu sangatlah penting dan perlu diperhatikan pemeliharaan karyawan. Proses kedisiplinan. Ketiga pemilik usaha rutan sudah memberlakukan kedisiplinan dengan sistem pemotongan gaji karyawan apabila mereka tidak masuk dan memberikan jam pengganti bagi karyawan yang datang tidak tepat sesuai jam aturan masuk kerja. Namun untuk kedua pemilik usaha masih memberikan toleransi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan. Namun untuk pemilik usaha rutan, asri rutan dan agung rutan tidak memberlakukan sistem tersebut dan masih memberikan banyak toleransi kepada karyawan yang datang terlambat. Meskipun dalam undang-undang tidak ada peraturan mengenai pemberian sanksi yang tegas, hendaknya pemilik Surya Rotan, Asri Rotan, dan Agung Rotan juga melakukan sistem yang sama dengan pemilik Pratama Rotan dan Dunia Rotan, agar karyawan tidak semena-mena dalam bekerja, datang tepat waktu sesuai aturan yang berlaku, dan memiliki rasa tanggung jawab akan pekerjaannya. Kegiatan pemutusan hubungan kerja untuk kedua pemilik usaha dilakukan apabila karyawannya tidak masuk berturut-turut tanpa izin dan sudah diberi peringatan berkali-kali, sedangkan pemilik usaha lainnya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, hanya mengenakan denda apabila karyawan melakukan kesalahan yang dapat ditoleransi. Hal ini sesuai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Disebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaian dapat dikenakan denda. Untuk pemutusan hubungan kerja di Agung Rotan dilakukan apabila karyawannya sendiri yang ingin berhenti dan keluar dari perusahaan, sedangkan pemilik Asri Rotan mengatakan bahwa ia tidak pernah sama sekali melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan selagi mereka masih ingin tetap bekerja. Oleh karena itu, sebisa mungkin para pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, namun mereka tetap mempertahankan karyawan yang dirasa masih memiliki kekuatan untuk dapat bekerja sama dalam usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan sumber daya manusia pada sentra industri rotan rumah tangga di Desa Trangsang, Kabupaten Sukoharjo, melalui fungsi manajemen, yaitu pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian kerja karyawan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan etnografi. Objek penelitian ini adalah sentra industri rotan di Desa Trangsang. Ada 5 perusahaan yang dijadikan peneliti sebagai narasumber, yaitu Pratama Rotan, Surya Rotan, Asri Rotan, CV Agung Rejeki, Furnitur, dan Dunia Rotan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.